Baru di mana sih Kak? Di stasiun Kak Selvi. Wah. Terus kita mau itu adik-adik ternyata udah liatin kita dari tadi. Kita mau pujikan lagu itu lagi ya. Sekali lagi. Tut 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hei kawan-kawanku, stasiun tuh tempat apa sih Kak? Stasiun itu tempat parkirnya apa Kak Selvi? Tempat apa ya? Ada yang tahu nggak? Tempat apa? Ada yang jawab itu Kak. Kereta ya, pinter. Nah, kita mau nunggu kereta kita datang. Nah, selagi kita nunggu kereta kita datang, kita mau nyanyi adik-adik. Nyanyi apa Kak Selvi? Kita mau datang dulu sama Tuhan Kak. Kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
Yesus, terima kasih atas berkat pimpinan-Mu hari ini Tuhan. Kami telah berkumpul untuk sekolah minggu walaupun kami dari rumah Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, ke akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tadi kita di mana Kak namanya? Di stasiun. Stasiun tadi Tempat berhentinya kereta api. Di sini adik-adik siapa yang udah pernah ke stasiun? Nah, banyak kan yang udah pernah ke stasiun. Kalau adik-adik ke stasiun tuh ngapain sih? Mau naik kereta apa naik becak? Naik kereta dong Kak. Masa naik becak? Oh iya, kereta tuh ada berapa macam sih Kak? Kok macam? Kan kereta sekarang udah modern lah. Kalau kereta zaman dulu? Kalau kereta zaman dulu itu ada yang tahu nggak? Mereka pakai kereta itu pakai bahan bakar apa? Waktu zaman dulu. Ayo ada yang tahu nggak? Ya itu. Ada itu yang tahu Kak. Pinter bener. Pakai kayu bahan bakarnya. Nah, ada yang takut nggak sih naik kereta? Masa takut naik kereta Kak? Kalau aku sih enggak Kak. Oh, nggak boleh takut. Masa naik kereta takut, kan enak. Kalau naik kereta tuh lebih cepat nggak sih Kak? Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, Iya. naik kereta tuh lebih cepat apa lebih lambat sih Kak? Lebih cepet kan punya jalan sendiri Kak. Iya, nggak ada lampu merahnya. Jadi jalan terus. Karena naik kereta itu menyenangkan, sekarang kita mau pujikan Kalau Kau Suka Hati. Yuk. Ya adik-adik semuanya kita bangkit berdiri ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Masih semangat semuanya? Masih Kak. Harus semangat. Masih semangat kita mau pujikan Sukaria. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah.
Buat yang mau videonya ditampilin, gimana Kak caranya Kak? Bisa kirim lewat nomor yang ada di bawah sini. Dapat hadiah loh. Nah, sekarang kita mau persembahan. Oh ya, persembahannya kayak biasanya ya, tahu kan? Bisa lewat barcode, bisa langsung ke sini, tapi orang tuanya yang ke sini, oke? Sebelum persembahan kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita mempujikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau duduk yang baik. Tangan kita dilipat, mata ditutup. Sambil kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita memujikan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah menyertai kami. Shalom adik-adik, selamat siang. Kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Halo? Di mana sekarang sekolahnya? Sudah pada terima rapot ya? Gimana rapotnya? Baik semua? Ada yang nilainya merah enggak? Mestinya enggak ya. Wong belajarnya aja di rumah kok nilainya merah toh. Nah, halo yang di Bolon, yang di Gumpang, di Pucangan, di Sukoharjo dan dimanapun adik-adik yang hari ini mendengarkan bersama ikut ibadah sekolah minggu dengan streaming. Nah, kalau bulan yang kemarin adik-adik dapat ceritanya apa? Nah, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Kalau kita dekat dengan Allah kita merasa tenang. Karena apa? Kita dilindungi, kita ditolong. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang senantiasa memperhatikan hidup kita dan senantiasa menolong hidup kita. Ya toh? Nah, adik-adik, sekarang saya mau tanya, kalau kita sudah ditolong, kita sudah dilindungi, ya toh, bagaimana? Apa balas kita dengan Tuhan Yesus? Apa kita santai aja, ya wes aku ditolong, ya wes apa begitu? Kalau kita ditolong orang aja mesti ngomong terima kasih, ya toh? Nah, kalau kita sudah ditolong sama Tuhan, kita udah hidup diberkati, adik-adik hidup sehat. Nah, bagaimana? Nah, mestinya kita harus membalas kasih Tuhan. Atau piye caranya membalas kasih Tuhan? Nah, adik-adik, ya membalasnya harus apa? Adik-adik harus juga mencintai, mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Buktinya, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua adik-adik yang percaya. Bukan saja itu, sudah di kayu salib memang mati, tapi Tuhan Yesus karena Allah dia bangkit. Sudah bangkit, dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, adik-adik yang percaya sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan Yesus di surga. Di sana kita disediakan tempat, kita akan diberi mahkota. Nah, itu adik-adik, kalau kita cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguhlah. Pertanyaannya, Busi mau tanya, hari-hari ini karena adik-adik tidak pernah ibadah di gereja, mengikuti streaming, bagaimana? Apakah juga terus
ngikuti streaming ataukah males aku streaming ndelok HP cilik malah klesetan begitu, males ibadah, mainan sambil mainan HP, layeh-layeh waktu kita dengar streaming di anak-anak sekolah minggu. Apakah begitu adik-adik? Nah, kalau begitu bagaimana kita ngomong saya cinta Tuhan Yesus? Yesus sudah mengasihi kita, kita harus membalas cinta kasih Tuhan. Kalau adik-adik mungkin santai, rapopo, ya toh. Jadi kalau streaming kita dengar firman Tuhan tidak sungguh-sungguh, itu namanya kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan belajar kan kebenaran firman Tuhan, yaitu kita ambil dari Mazmur. Yuk adik-adik buka Alkitabnya, monggo ibu-ibu yang nampingi putrane ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, Mazmur 26 ayat yang kedua dan ketiga. Ya, Mazmur 26 ayat yang kedua dan ketiga. Bunyinya, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, inilah Mazmur yang dikarang oleh siapa? Daud yang mengatakan, ujilah aku Tuhan, lihat batinku. Berarti Daud saat itu dia itu berkata, Tuhan lihatan kilo hatiku. Jadi Daud berbicara masalah hati. Jadi ya, masalah hati. Tadi Bu Simon sudah ngomong sama adik-adik, kalau kita sudah dicintai Tuhan Yesus, apa balas kita? Kita harus mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Lah bagaimana kasih kita? Lah kalau kita ibadahnya aja mungkin santai, sok ngrungokke seorang, sambil guyonan, sambil mainan HP, kelekaran. Lah bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan? Nah, kalau hati kita ya toh sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berarti kita kalau streaming harus juga sungguh-sungguh pakai baju yang rapi, duduk yang bagus, ya toh. Kita dengar firman Tuhan. Kalau kita memuji nama Tuhan ya tenanan, dengar ya mendengar sungguh-sungguh. Nah, itulah berarti kamu mencintai Tuhan Yesus. Ya, seperti Daud tadi. Mazmur dikatakan, lihatlah batinku dan hatiku. Loh, bagaimana kalau mungkin teman-teman atau orang tua nggak bisa melihat batinnya, tapi kalau Allah, karena Allah itu Tuhan yang menciptakan kita, dia bisa mengerti hati kita, mengerti perasaan kita. Sungguhkah adik-adik mencintai Tuhan Yesus? Nah, Bu Simon akan ada satu cerita di dalam firman Tuhan ya. Mungkin adik-adik bisa ingat ya. Pada saat Daud sebelum menjadi raja, Daud diurapi oleh Nabi siapa? Samuel. Nah adik-adik perhatikan, pada saat itu di Israel rajanya adalah Saul. Karena Raja Saul ini tidak taat, lalu Tuhan ngomong sama Nabi Samuel, Samuel, aku sudah tidak suka dengan Raja Saul karena dia tidak turut akan firmanku, dia tidak taat. Aku akan ganti dengan yang lain, yang sesuai dengan apa? Hati yang sama dengan hatinya Tuhan. Lalu Nabi Samuel disuruh oleh Tuhan ke tempatnya satu orang bapak yang namanya Bapak siapa? Isai, rumahnya di Bethlehem. Nah, Tuhan cuma ngomong, Samuel, kamu ke tempatnya Pak Isai di Bethlehem. Sampai di sana, aku akan berkata kepadamu. Jadi Nabi Samuel tidak tahu siapa yang mau diurapi. Nah, adik-adik, ketika Nabi Samuel sampai di rumahnya Pak Isai di Bethlehem,
Nah, Nabi Samuel bertanya, Pak Isai, aku mau ketemu dengan anak-anakmu. Mana anak-anakmu? Nah, akhirnya apa? Ada satu anak yang lewat. Wah, namanya Eliab. Aduh, gagah, ganteng, tampan. Tapi Tuhan ngomong, aku tidak cocok dengan dia. Loh, akhirnya itu sudah lewat. Anak yang kedua, kelihatan lagi, lewat lagi. Siapa namanya? Abinadab. Nah, Abinadab, Tuhan diam saja, gak ngomong apa-apa. Akhirnya anak yang ketiga, namanya siapa adik-adik? Ingat? Syama. Nah, begitu Syama lewat, ganteng juga, cakep juga. Tapi Tuhan juga gak ngomong apa-apa, diam saja. Lalu Nabi Samuel, loh Tuhan. Nah, akhirnya ada anak yang keempat lewat. Ya, anak yang kelima lewat lagi. Tuhan juga diam saja. Akhirnya anak yang keenam, anak yang ketujuh. Loh, Tuhan kok diam saja? Lalu Nabi Samuel tanya sama Pak Isai, loh Pak Isai, apakah ini anakmu? Sudah semua? Oh Pak Nabi Samuel, masih ada satu yang belum. Loh, sekarang di mana? Sekarang ini baru menggembalakan kambing domba. Oh begitu. Siapa namanya? Daud. Tapi dia masih muda. Nah gini Pak Isai, tolong panggil dia. Aku mau ketemu dengan dia. Nah adik-adik, akhirnya Daud ini dipanggil supaya pulang. Padahal sedang mengembalakan domba kambingnya, ya toh. Nah adik-adik, begitu Daud sampai di rumah, ya toh. Begitu sampai di rumah, nah Nabi Samuel melihat Daud, langsung Tuhan itu ngomong sama Nabi Samuel, Samuel berdirilah, urapi dia, aku cocok dengan dia, aku cocok dengan dia, itu yang aku cari. Karena apa tadi adik? Tuhan melihat hati, ya. Tuhan melihat hati kita, bagaimana kita mencintai, mengasihi Tuhan Yesus. Ya toh, Daud dikatakan masih muda, kerjanya mengembalakan domba, tidak dikatakan dalam keluarganya orang dianggap gitu ya. Cah cilik, isi enom. Tapi Tuhan memilih dia karena Tuhan melihat hatinya Daud, hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau tadi kita mendengar firman Tuhan, ya toh, Mazmur 26 ayat 2 dan 3 mengatakan, ujilah aku ya Tuhan, ya toh, dan cobalah aku, lihatan batinku nih loh, hatiku nih loh, ya toh. Sebab mataku tertuju padamu, ya toh, hidupku ini aku sungguh-sungguh dalam kebenaran. Nah, itu yang diomongkan Daud. Berarti dalam firman ini Daud sungguh-sungguh benar bahwa hatinya mencintai Tuhan. Terbukti Tuhan juga ngomong, Samuel urapi dia karena hatinya aku cocok. Berarti hati Daud sama dengan apa yang diucapkan. Kadang-kadang adik-adik, apa yang diucapkan di mulut tidak sama dengan yang di hati. Itu Tuhan yang tidak mau. Kalau mulut bilang ya, hati harus bilang ya. Kadang mulut ya, hati ngomong grundel. Ya, contohnya adik-adik. Saat ini adik-adik kalau pandemi kan di rumah belajarnya. Suatu saat mungkin ibumu baru masak, kurang kecap atau bagaimana. Dek, tolong belikan kecap deh di warung. Kamu bilang ya, tapi enggak berangkat, usah kayak. Akhirnya, Dek, ini selak mateng loh masakannya. Akhirnya kamu berangkat. Tapi dalam berangkat itu di jalan kamu gimana? Jalannya panas-panas, gemremeng, anu. Nah, hatimu tidak cocok dengan apa yang kamu ngomong. Ya toh? Tadi ngomong ya Bu, tapi di hatinya ngomong kayak tampon kombang ya. Nah, itu namanya di mulut dan di hati tidak cocok.
ya berarti itu tidak setuju. Kalau ya harus ya di mulut, ya di hati. Nah itu seperti Daud tadi, uji no aku loh Tuhan, uji hati saya nih loh, batinku, bahwa aku sungguh-sungguh hidupku benar. Nah itu Daud. Nah adik-adik, melalui firman pada siang hari ini kita mau belajar seperti Daud. Kalau kita ngomong, Tuhan aku mencintai kamu, aku mengasihi Tuhan. Bila kita belajar dengan mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan hanya ngomong aku mencintai, aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau adik-adik lihat streaming kelelat, males aku main game sih kelekaran sebentar. Nah kalau begitu berarti kamu tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan disampaikan kamu santai. Nah dengarmu berarti kan tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Ya toh? Nah adik-adik, kalau adik-adik mengatakan aku cinta Tuhan Yesus, ya harus dengan sungguh-sungguh. Kalau dengerin streaming ya sungguh-sungguh. Kalau muji nama Tuhan ya sungguh-sungguh. Berdoa juga harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Kalau Tuhan melihat hati kita, oh ini anak ini aku berkenan, aku cocok seperti Daud tadi. Mau enggak kalau seperti itu? Karena apa? Kalau ya harus ngomong ya. Kalau ya di mulut hatinya tidak ya, berarti itu bohong. Ya, kalau bohong berarti berdosa. Kalau dosa masuk mana? Neraka. Nah, padahal kalau Tuhan sudah mengasihi kita, sudah rela mati di kayu salib, akhirnya hari ketiga bangkit, sekarang ini Tuhan di surga. Lah ini adik mencintai Tuhan Yesus, apa mau di neraka? Nah, mau di surga toh? Nah, berarti harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Kalau kita ngomong ya aku cinta Tuhan, ya harus serius. Kalau ibadah ya serius, muji nama Tuhan serius, apalagi dengar firman Tuhan serius, dan juga mentaati firman Tuhan. Lah berarti apa? Di mulut dan di hati sama. Berarti adik-adik hebat. Apa? Seperti Daud tadi, aku cocok dengan Daud tadi ya toh. Nah berarti Tuhan juga ngomong aku cocok dengan siapa, mungkin namamu siapa, Naila. Aku cocok dengan Naila, aku cocok dengan Jason. Nah gitu ya, karena apa? Ya di mulut juga ya di hati. Jangan sampai di mulutnya ya, di hatinya gemremeng grundel. Nah itu tidak cocok ya. Karena Tuhan melihat apa? Hati kita. Seberapa kita mencintai Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, apa? Tuhan Yesus juga mencintai kita. Nah suatu saat kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyediakan tempat. Di mana? Di surga. Amin adik-adik. Kalau mungkin kemarin masih malas, ayo mulai hari ini kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau kita dengar streaming di sekolah minggu ya sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Kita juga mentaati firman Tuhan. Kita menjadi juga melakukan firman Tuhan. Amin adik-adik. Ya, bila firman ini menjadi berkat bagi adik-adik semua, ya toh. Jadi kalau ya harus ngomong ya, berarti sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Yuk, kita akan berdoa. Adik-adik melipat tangan ya. Kita mau berdoa. Sehingga tidak senggol kanan senggol kiri ya, sungguh-sungguh ya berdoa ya. Ya puji Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang melihat hati anak-anak-Mu semua. Sebab itu Tuhan, Kau meteraikan firman-Mu sehingga firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat. Anak-anak menjadi yang serius sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga boleh mentaati,
boleh melakukan firman Tuhan, sehingga adik-adik semua boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat. Kau berkati Tuhan sekolah anak-anakmu semuanya ya Tuhan, yang saat ini di rumah. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkati juga orang tuanya, berkati juga keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biar damai sejahtera-Mu ya Tuhan menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, Tuhan berkati. Aku bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Dan menjadi terang, Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Sungguh nyata terbit atasku.